Syukur kepada Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan mempersekutukan di dalam buku ringkasan Firman Kudus Kebangunan Pagi dengan topik mengenai faktor-faktor vital bagi pemulihan kehidupan gereja. Saudara-saudari, serangkaian berita ini sangat penting karena membicarakan faktor-faktor vital. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Anda dan saya pertama diselamatkan dari dunia kegelapan, dari dosa, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, juga oleh anugerah Tuhan, Anda dan saya dibawa masuk ke dalam penghidupan gereja. Karena itulah, di dalam kehidupan gereja, kita perlu bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Maka berita ini mendorong kita untuk memperhatikan faktor-faktor vital. Artinya supaya kehidupan gereja kita normal, sehat, bertumbuh sampai matang, kita harus memperhatikan faktor-faktor vital ini. Kalau kita kehilangan faktor vital ini, maka kita kehilangan hakiki dari penghidupan gereja. Di dalam berita pertama, faktor bekerja sama dengan Tuhan untuk mendatangkan kebangunan baru yang akan mengakhiri zaman ini. Ini adalah berita pertama yang menekankan bagaimana orangnya kita harus menjadi orang yang bekerja sama. Saudara-saudari, Tuhan memerlukan Anda dan saya. Semoga kita bisa menjadi kawan sekerja Allah untuk mendatangkan kebangunan baru untuk mengakhiri zaman ini. Saudara-saudari, zaman ini akan berakhir. Sementara dunia mengakhiri dengan teknologi yang tinggi, ya ada satu keperluan dalam hidup manusia. Tetapi bagi Anda dan saya, mari kita mengakhiri zaman ini dengan satu kebangunan baru. Apa itu kebangunan baru? Bukan mengacu kepada satu ibadah, satu ritual, satu KKR. Tapi kebangunan baru ini adalah menyangkut pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita bisa terus dipulihkan, kita dibangkitkan setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada, kita betul-betul bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita melihat bagian-bagian di dalamnya. Yang pertama, memasuki kebangunan baru melalui mencapai puncak tertinggi ekonomi kekal Allah. Jadi yang pertama ini, kita memasuki kebangunan baru melalui mencapai puncak tertinggi ekonomi kekal Allah. Di dalam Habakuk pasal 32, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18-19. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Di antara umat pilihan Allah, selalu ada kedambaan untuk dibangunkan. Di dalam Habakuk pasal 32, ini adalah seruan dari Nabi Habakuk, Nabi kecil, tetapi seruannya mengingatkan orang Israel supaya mereka itu memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dan supaya mereka itu dibangkitkan dari suasana kematian rohani, dari situasi kejatuhan kemerosotan mereka. Kembali kepada pekerjaan Tuhan yang membangkitkan mereka menjadi umat yang diperbarui untuk kesaksian Tuhan. Jadi bagi kita saudara-saudari, umat pilihan Allah selalu ada rasa kedambaan. Mungkin situasi belakangan ini membuat kita galau. Maka kita berseru kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan. Di sini katakan, hidupkanlah pekerjaanmu di dalam lintasan tahun.
Karena Tuhan Maha Pengasih, ada kasih sayang. Dia mengasihi umatnya untuk membangkitkan mereka menjadi umat yang memuliakan Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 22, kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ini artinya juga semua makhluk mendambakan ada satu kebangunan, ada satu kebangkitan rohani di antara umat-umat Allah. Wahyu ekonomi Allah adalah Allah menjadi manusia, supaya manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak dalam kealahan, untuk menghasilkan dan membangun tubuh Kristus yang rampung akhir dalam Yerusalem baru. Saudara-saudari, ekonomi Allah ini adalah Allah ingin menggarapkan dirinya ke dalam umatnya. Ini adalah puncak dari wahyu yang tertinggi di dalam Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18 dan 19, pada waktu Rasul Paulus diselamatkan dan dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan mengamanatkan kepada dia supaya dia membuka mata orang-orang. Mereka bisa berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, mendapatkan pengampunan dosa dan juga mendapatkan bagian yang kudus, yaitu diri Allah sendiri. Ini menyusun mereka menjadi satu umat yang mengekspresikan Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29 juga dikatakan bagaimana kita ini akan diserupakan dengan putra sulung. Saudara-saudari, ini adalah wahyu ekonomi Allah, apa yang menjadi kesenangan hati Allah, yaitu Allah ingin menggarapkan dirinya ke dalam Anda dan saya. Seluruh isi Alkitab mewahyukan hubungan satu entitas, Allah dan manusia, hubungan roman ilahi insani, perbauran ilahi insani. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, kita tahu Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Untuk apa? Supaya manusia bisa menjadi bejana untuk diisi oleh diri Allah. Ini untuk mewujudkan apa, saudara-saudari? Untuk menampilkan satu entitas, hubungan Allah dan manusia di dalam hubungan kesatuan. Bukan sekedar hubungan antara Allah dengan umatnya, ada satu jarak, tetapi ada satu kesatuan, saling tinggal. Dikatakan di sini adalah satu roman ilahi dan insani. Di dalam Yesaya pasal 54 ayat 5 dikatakan, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. Saudara-saudari, hubungan Anda dan saya kepada Tuhan adalah satu hubungan roman ilahi insani. Kristus adalah suami kita yang sejati, dan gereja adalah mempelai perempuannya. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Lihatlah, akhir dari atau rangkaian dari seluruh Alkitab adalah hubungan Allah dan manusia di dalam satu kesatuan perbauran yang sejati, ilahi dan insani. Untuk mencapai puncak wahyu ini, kita perlu masuk ke dalam firman Tuhan secara menyeluruh, masuk ke dalam perkataan ministry hari ini, sehingga kita tidak terombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran. Kita bersyukur hari ini di dalam pemulihan Tuhan, kita tersedia Alkitab dengan catatan kaki. Ini adalah satu penyingkapan dari firman menjadi satu pemahaman yang tepat, sehingga kita bisa memasuki kebenaran ini sampai pada puncaknya, dan kita akan teguh di dalam iman, tidak terombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4 tadi yang kita baca, Allah mengendaki kita diselamatkan. Tapi tidak cukup diselamatkan, juga perlu disusun dengan pengetahuan kebenaran. Ini supaya apa? Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 13-14, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Semoga saudara-saudari, Anda dan saya bisa memasuki kebenaran demi kebenaran. Inilah kita
memasuki satu kebangunan baru. Selanjutnya, memasuki kebangunan baru juga melalui menempuh kehidupan seorang manusia Allah. 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kebenaran yang kita masuki perlu diperhidupkan agar tidak menjadikan suatu doktrin yang mati. Saudara-saudari, satu sisi kita perlu masuk ke dalam firman Tuhan, menyerap semua kebenaran firman. Di sisi lain, perlunya ada satu kehidupan yang memperhidupkan firman menjadi satu realitas. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11, di sini Rasul menyebut Timotius, engkau hai manusia Allah. Di awalnya, Paulus menyebut Timotius anaknya yang sah di dalam iman. Tetapi sampai di 1 Timotius pasal 6, Paulus menyebut engkau hai manusia Allah. Artinya apa? Seorang manusia yang menampilkan hayat Allah, yang mengekspresikan Allah. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40, Tuhan pernah menegur orang-orang Farisi. Mereka menyelidiki kitab suci, tapi tidak menemukan, tidak mendapatkan hayat yang ada di dalam Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudari, ini mengingatkan kita supaya semua kebenaran perlu kita perhidupkan. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 6, huruf itu mematikan, tetapi roh yang menghidupkan memberi hayat. Kehidupan Tuhan Yesus di bumi menyatakan suatu model manusia Allah pertama. Melatih murid-muridnya melalui kematian dan kebangkitannya, direproduksi ke dalam murid-muridnya, menjadi banyak manusia Allah yang memperhidupkan Kristus sendiri. Di dalam penghidupan Tuhan di bumi, ya Tuhan bukan hanya menjadi juru selamat yang menyelamatkan manusia, tapi yang terutama Tuhan menampilkan satu teladan penghidupan manusia Allah. Bagaimana Allah yang tidak terbatas bisa ditampilkan di dalam manusia yang terbatas. Dan manusia ini, manusia Yesus Kristus, menampilkan satu persona manusia Allah. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29, Tuhan melatih murid-muridnya supaya mereka memikul kuk yang Tuhan pasang dan belajar kepada Tuhan. Saat Tuhan di bumi, murid-muridnya seperti penonton. Bagaimana Tuhan memainkan satu peran untuk menaruh satu teladan kepada murid-muridnya. Lalu melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan mengembuskan dirinya menjadi roh hayat di dalam murid-muridnya. Supaya apa? Murid-muridnya juga memperhidupkan satu penghidupan yang sama dengan penghidupan Tuhan di muka bumi. Di dalam Yohanes pasal 20-22, Tuhan telah mengembuskan dirinya ke dalam murid-muridnya. Dan contohnya Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1-21, bagiku hidup adalah Kristus. Penghidupan para murid, para rasul, tidak lain adalah satu perbanyakan dari kehidupan Tuhan selama di bumi dilanjutkan di dalam mereka. Salah satu contoh teladan Tuhan Yesus dalam memberi makan 5.000 orang sebagai seorang yang bersandar kepada Bapa, tidak menikmati hasil mujizat, berdoa kepada Bapa. Di dalam Matius pasal 14 ayat 19, kita tahu ini adalah kisah Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saat Tuhan menerima 5 roti dan 2 ikan, Tuhan mengucap syukur kepada Bapa. Lalu memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka makan sampai kenyang. Dan setelah itu Tuhan menyingkir, memisahkan dari mereka untuk ke bukit dan berdoa. Di sini Tuhan tidak menggunakan kesempatan itu untuk reputasi dirinya, untuk mengukuhkan siapa dia dengan satu nama, kedudukan. Tuhan justru selesai memberi makan, dia segera menyingkir. Orang-orang ingin menjadikan dia raja, tapi dia menyingkir. Saudara-saudari, satu teladan yang baik. Dia tidak menikmati hasil mujizat untuk kemuliaan dirinya, tapi dia datang kepada Bapa. Saudara-saudari, inilah menjadi teladan bagi kita
Hari ini cara menempuh kehidupan manusia Allah adalah menempatkan seluruh diri kita, hidup kita, perilaku kita menurut roh perbauran. Puji Tuhan, ada roh Allah dan roh kita di dalam satu roh perbauran. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita ini hidup oleh roh. Dan kalau kita hidup oleh roh, kita juga akan dipimpin oleh roh. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam roh perbauran inilah kita dilatih untuk memperhidupkan Kristus di dalam hidup kita, perkataan kita, perilaku kita. Tak lain adalah satu salinan reproduksi dari Kristus, Sang Manusia Allah. Bagian selanjutnya, kita memasuki kebangunan baru dengan menggembalakan kawanan domba. Yohanes pasal 21 ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 1 Petrus pasal 5 ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan 11, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Tuhan Yesus datang ke bumi adalah sebagai gembala yang baik, menggembalakan setiap orang dengan kasih ilahi, sampai memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di dalam Injil Yohanes pasal 4, ini adalah pembicaraan Tuhan dengan perempuan Samaria, di mana perempuan ini adalah perempuan yang amoral, ya, yang diremehkan oleh banyak orang. Tapi justru Alkitab mencatat Tuhan sengaja menunggu. Tujuannya untuk menyelamatkan perempuan Samaria ini dengan cara Tuhan mengasuh dia, memberikan rawatan firman, memberikan air hidup. Sehingga perempuan Samaria ini dia bisa dipulihkan kembali, bahkan dia bisa memberitakan Injil di kampungnya. Di dalam Yohanes pasal 8, ini adalah kisah bagaimana seorang perempuan yang kedapatan sedang berzina dan dibawa oleh orang-orang agamawan, diserahkan kepada Tuhan. Mereka menuduh perempuan ini seharusnya harus dirajam batu. Tapi di akhir kisah ini, Tuhan menunjukkan bahwa kaum agamaan tidak berhak melempari batu. Tuhan pun juga tidak menghukum. Sebaliknya Tuhan dengan kasih-Nya mengingatkan perempuan ini supaya jangan berbuat dosa lagi. Dan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai terang dunia, ya, sebagai hayat, supaya perempuan ini juga bisa diselamatkan. Di dalam Lukas pasal 15, ini juga cerita Tuhan sebagai gembala yang baik, yang justru ada satu domba di antara 100 yang hilang, dan gembala ini mengambil domba ini kembali untuk dibawa ke dalam kumpulan. Saudara-saudari, ini menunjuk kepada Tuhan di dalam penghidupannya, dia sebagai gembala. Dia bukan dengan yang kasar, ya, dengan satu penghakiman, tapi dengan kasih untuk merawat setiap orang yang berada di dalam pengasuhannya. Hari ini Tuhan Yesus juga sebagai gembala agung merawat gereja-gerejanya dengan kasih-Nya, agar kaum beriman tetap terjaga dan bertumbuh di dalam hayat sampai menjadi matang. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21 dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala agung segala domba, ya, memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya, sehingga semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 12 dan 13, Tuhan Yesus sebagai anak manusia masih merawat gereja-gerejanya dengan kasih ilahi-Nya. Saudara-saudari, ini apa? Supaya Tuhan
memperlengkapi kita, supaya kita juga bisa mengembalakan saudara-saudari yang lain. Rasul Petrus meneruskan untuk menggembalakan kawanan domba. Rasul Paulus juga mengembalakan kawanan domba sampai akhir hidupnya. Tadi di dalam Yohanes pasal 21, Tuhan memanggil Petrus dalam kondisi yang lemah. Tapi justru Petrus menerima amanat mengembalakan kawanan domba. Ini menunjuk pada Petrus mengembalakan bukan dengan kekuatan alamiahnya, tapi dengan perawatan dari Tuhan. Dan dia tulis dalam 1 Petrus pasal 5, supaya gereja juga saling mengembalakan dengan penuh kerendahan hati dan pengabdian diri. Juga di dalam Kisah Rasul pasal 20, di mana Rasul Paulus bersaksi kepada gereja di Efesus, dia mengembalakan sampai mencucurkan air mata, supaya jangan ada satu pun yang hilang di antara saudara-saudari di dalam hidup gereja. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan ayat 11, di mana Rasul Paulus dia sebagai ibu yang mengasuh dan merawat, pun sebagai bapa yang menasihati dan menguatkan iman. Saudara-saudari, inilah teladan para rasul, supaya Anda dan saya, dikatakan di sini, kita harus saling mengembalakan, menjadikan hidup gereja sebagai keluarga Allah untuk saling mengasihi dan menyuplai hayat. Rumah sakit rohani untuk memulihkan kaum beriman yang lemah. Sekolah rohani untuk mendidik kaum beriman dalam kebenaran. Saudara-saudari, gereja bukan gedung pengadilan untuk menghakimi siapa benar, siapa salah. Ya, gereja bukan kantor polisi, ya, untuk mencari kesalahan, untuk menangkap penjahat. Tapi gereja di sini sebagai keluarga Allah. Kita perlu menyediakan makanan melalui kenikmatan kita dengan Tuhan, kita bisa teruskan kepada saudara-saudari. Lalu juga sebagai rumah sakit rohani. Banyak masa pandemi ini saudara-saudari mengalami galau, kelemahan di dalam iman. Kita perlu menguatkan mereka. Bisa melalui multimedia, kita bisa memberikan serangkaian firman Tuhan. Menjadi firman hayat yang mendorong, menyuplai mereka. Supaya mereka dipulihkan. Yang sakit menjadi sehat kembali. Juga gereja adalah sebagai sekolah rohani. Untuk mendidik kaum beriman di dalam kebenaran. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, firman Allah adalah untuk mendidik orang, ya, untuk bermanfaat, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan, kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Sehingga saudara-saudari, hidup gereja kita penuh dengan suplai makanan, penuh dengan satu nasihat yang menguatkan, dan juga penuh dengan didikan kebenaran, supaya kita bisa bertumbuh dan terbangun bersama-sama. Jika semua gereja menerima ministry ini untuk berbagian dalam puncak wahyu ilahi, kehidupan manusia Allah, dan saling mengembalakan, maka akan ada satu kebangunan besar di dalam pemulihan Tuhan untuk mengakhiri zaman ini. Saudara-saudari, semoga berita ini merupakan faktor-faktor vital di dalam kehidupan gereja, supaya Anda dan saya menjadi orang yang bekerja sama untuk memuliakan Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, untuk menjadi para pemenangnya yang akan mengakhiri zaman ini, masuk ke dalam zaman kerajaan. Tuhan merahmati kita semua. Amin.